Oke, ya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla kulli syai'in aqulu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'i dzunubina fi qulubina bil qasim Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ala ashabihil mayaminal muntajabin. Insyaallah pada kesempatan yang penuh berkah ini di hari Rabu kali ini saya akan membahas sebuah kitab yang dimana kitab ini akan mengkaji tentang akhlak. Judulnya itu Jami'us Sa'adat yang dikarang oleh Asy-Syaikh Jalil Syekh Jalil Muhammad Mahdi An-Niraki ya. Rahimahullah. Insyaallah taala. Sebelumnya jadi gambaran dari kitab, saya akan memberikan gambaran sebelum saya akan memulai pembahasan dari kitab ini, Jami'us Sa'adat. Jadi kitab ini akan mengajarkan tentang akhlak atau etika-etika dalam sebuah beragama. Meskipun kita sebenarnya memiliki akhlak masing-masing yang sudah bawaan lahir lah istilahnya, yang telah diberikan oleh Tuhan. Ini adalah karunia terbesar yang diberikan oleh Tuhan. Namun bukan berarti kita tidak bisa mempelajarinya karena tidak sudah ada dalam diri kita. Namun adanya kehadiran kitab ini akan menyadarkan kita dan akan mengingatkan kita bahwa tanya akhlak-akhlak yang baik itu seperti apa yang diajarkan oleh agama. Dan beruntunglah kita sebagai seorang muslim yang mempunyai ajaran-ajaran agama cinta yang mengajarkan kebaikan dan berbuat segala sesuatu itu dengan cinta. Langsung saja yang akan saya bahas di sini adalah bab berkenaan dengan berkenaan dengan ajnasu al-fadailil arba wal aqwalu fi haqiqatil idalah. Nah, apa ini maksudnya? Ajnasul fadail yaitu jenis-jenis keutamaan yang 4. Yang mana yang 4? Nah, nanti akan disebutkan ada 4 potensi yang dimiliki oleh manusia. Yang akan saya sebutkan nantinya diantaranya adalah ada potensi akal, ada potensi amal, nanti ada potensi godobia, ada potensi emosional, nanti ada juga potensi syahwatiyah, quwwatu syahwatiyah, fi haqiqatil idalah. Dan hakikat di sini akan disebutkan perkataan-perkataan yang mengarah kepada hakikat keadilan. Jadi keadilan itu akan dibahas hakikatnya itu keadilan itu yang seperti apa? Yang seperti apa? Apakah keadilan disebut di sini akan mengaktualisasikan segala potensi akal yang dimilikinya dalam bentuk tindakan ataukah yang lain sebagainya. Nah, kita bahas di sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Qad tabayyana fil ilmi at-tabi'i anna lin nafsin natiqati quwwatain. Nah, telah dijelaskan bahwasanya manusia itu memiliki pengetahuan tabiat. Sudah menjadi setiap manusia itu memiliki pengetahuan anna lin nafsin natiqati quwwatain, bahwasanya manusia itu yang berpikir memiliki 2 potensi. Awwaliha quwwatul idrak, yaitu yang pertama adalah quwwatul idrak, potensi untuk mengetahui, dan yang kedua adalah quwwatut tahrik, yaitu potensi untuk quwwatut tahriki, potensi untuk menggerakkan. Jadi setelah manusia mengetahui yang mana yang mengetahuinya ini adalah akalnya, lalu kemudian quwwatut tahrik, ada juga potensi tahrik, dan ini semua manusia sudah memilikinya secara tabiat, ada dalam diri manusia. Walikulli minhuma syu'batani. Nah, dari setiap potensi ini ada cabangnya, ada 2 cabang. Cabang daripada potensi yang pertama itu adalah syu'batul ula lil awal al-aqlun nadhari, yaitu akal teoritis. Nah, cabang yang pertama atau quwwatul idrak ini biasa dikenal dengan akal teoritis.
di sini akan dibahas wa huwa mabda'ut ta'atsur 'anil mabadi'il 'aliyah bi qabulis suwaril 'ilmiyah. Nah, yang inilah yang nantinya akan memberikan pengaruh atau dampak kepada diri kita dan bisa menyingkap sesuatu, memberikan gambaran yang universal, yang sifatnya universal dan ilmiah. Sesuatu yang abstrak biasanya itu kita tahunya kan melalui akal, misalnya sains. Yang melalui sains meskipun itu apa namanya? Sifatnya eh, abstrak ya, tapi akal bisa mengetahuinya. Yang kedua, cabang yang kedua adalah asy'ubatu tsaniyah al-aqlul amali, yaitu akal praktis atau tindakan. Wa huwa mabda'ut tahrikul badan, yang dimana akal praktis ini yang kemudian akan menggerakkan badan fil a'malil juz'iyyah riwayati. Nah, yang mana kemudian akal praktis inilah yang nantinya akan menggerakkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang parsial, kayak misalnya akalnya, akal mengatakan bahwasanya kita ini lapar, maka kemudian yang menggerakkan adalah badan. Maka yang kemudian aklul amali, akal praktis inilah yang akan menggerakkan kita. Maka kita akan melakukan hal yang parsial, yaitu makan. Wa hadhihi syu'batu min haitsu ta'alluq ta'alluquha bi quwwati syahwati wal ghadabi mabda'u li hudutsin. Nah, yang dimana relasinya itu dengan kuah syahwati wal ghadab dan emosional itu yang lebih berkaitan. Nah, yang kedua ini ada kaitannya dengan kuah potensi emosional, nanti akan dibahas, dan potensi syahwati. Nah, di mana bisa saja akal amali ini, akal praktis ini mengantarkan kita untuk merealisasikan segala syahwat kita, nafsu kita. Jadi yang melandasinya adalah akal amali praktis, dan bisa juga kita melampiaskan akal dengan merealisasikan akal amali kita ini, praktis kita ini, kita mengamalkan atau memuaskan emosional kita ketika kita dendam kepada seseorang, kita betul-betul dendam sampai tidak melihat kebaikan sedikit pun padanya, dan ketika kita merealisasikan atau memuaskan hawa nafsu kita dengan sebanyak-banyaknya, maka di situ akal yang pertama tadi itu, akal nadhari, sudah tidak tampak lagi karena sudah tertutupi oleh akal amali. Nah, karena akal amali ini hanya mencakup yang juz'i atau yang parsial, maka kemudian tidak bisa menyingkap hakikat yang universal, yang di luar daripada yang parsial, yang sifatnya juz'i. Wa hadhihi syu'batu min haitsu, ya sudah tadi, ba'dul kaifiyat al-maujibat li fi'li au infi'ali. Nah, yang mana kuah apa? Kuah kuah kuat tahrik ini atau disebut dengan al-aqlul amaliyah, itu yang mana setiap hari kita gunakan untuk berinteraksi antara sesama manusia, di mana di situ ada seperti misalnya kalau khujli wa dohki, seperti rasa malu, tertawa, atau bahagia, menangis, dan lain sebagainya, itu dimiliki oleh akal amali, akal praktis. Wa min haitsu istimaliha al-waham, dan menggunakan juga yang waham, sesuatu yang waham, al-mutakhayyalati istimaluha al-wahmu wal mutakhayyalatu mabda'ul istinbatil ara'i, dan yang sifatnya waham atau imajinasi atau khayalan, yang mana munculnya istimbatil ara untuk menyimpulkan pandangan-pandangan wasana juz'iyah, dan membuat sesuatu yang sifatnya parsial. Kayak misalnya contohnya kita ingin membuat kursi, ya, konsepnya kursi. Bagi orang yang sudah mengetahui di alam konsepnya ini, konsep tentang kursi, bahwasanya untuk membuat kursi kita harus butuh kayu, kita harus butuh gergaji, palu, paku, dan lain sebagainya, maka kemudian bentuknya kursi sudah ada di sini, baru kemudian kita bikin terhadap akal amalinya, praktisnya, kemudian kita buat. Nah, untuk mengkonsep itu juga bisa dilakukan dengan akal amali. Wa min haitsu nisbatiha bil aqli wa husulil izdiwaj. Nah, ini juga akal yang menghasilkan dualisme, yang mana di antara keduanya itu sabab li husulil ara'il kulliyah, yang menghasilkan pandangan yang universal, muta'alliqatan bil a'mali ka husnul sidq. Nah, adapun yang
akal yang pertama tadi, akal kuwatul idrak, akal an-nadhari, akal teoritis ini mengantarkan seseorang untuk menghasilkan dualisme yang mana diantaranya akan menghasilkan pandangan-pandangan yang sifatnya universal, yang mana berhubungan dengan perbuatan. Kayak misalnya contohnya akal kita mengatakan husnus sidak, bahwasanya berkata jujur itu baik, wa qubhul kidbi, dan berkata bohong itu buruk, keburukan, dan pandangan-pandangan yang lainnya. Nah, akal ini yang bisa mengetahui bahwasanya berkata buruk itu, berkata jujur itu baik, dan berkata bohong itu keburukan. Nah, akal yang mengetahuinya. Asyubatul ula litsaniyati quwatul ghadabi. Maka yang kedua itu adalah potensi emosional. Jadi asyubatul. Nah, ini tadi adalah asyubatul ula, lari kepada asyubatul ula, yaitu cabang yang pertama. Nah, bagi yang kedua yaitu potensi godobia, potensi emosional, wahiyya mabda'u daf'u ghairil mala'in ala wajhil ghalbah, yang dimana akan mengantarkan seseorang kepada kemenangan. Nah, orang yang memiliki, jadi selanjutnya adalah kuah godobia atau kuah emosional, potensi emosional. Di dalam diri manusia itu ada sifat emosional. Namun sifat emosional ini tidak selamanya buruk. Jadi orang yang tinggi emosinya tidak selamanya buruk. Ya, tentu buruk jika sesuatu itu berlebihan. Namun ketika seseorang itu memiliki jiwa potensi emosional, maka yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya supaya dia itu bisa selalu menang. Dia ingin menjadi orang yang paling teratas hingga menganggap dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling agung dan lain sebagainya. Berlebih-lebihan dalam beragama dan lain sebagainya, emosional dan lain sebagainya, mengaktualisasikan segala emosionalnya. Kayak misalnya seperti dia memiliki dendam pada seseorang, dia sudah tidak memiliki, dia merasa jauh lebih baik daripada orang, merasa jauh lebih pintar daripada orang dan lain sebagainya. Ini bahayanya ketika emosional itu berlebihan, mengantarkannya bagaimana caranya supaya saya bisa mengalahkan orang lain. Ketika dia melihat seseorang itu buruk, maka yang dilihat adalah keburukannya semuanya, tidak ada kebaikan sedikit pun. Nah, ini bahayanya. Nah, nanti kemudian akal lah yang akan menstabilkannya. Nah, nanti akan dibahas stabilnya itu, ketika sudah stabil itu, akal emosional itu akan seperti apa jadinya ketika distabilkan oleh akal. Asyu'batus tsaniyah, adapun asyu'batus tsaniyah laha quwwatus syahwah. Yaitu cabang yang kedua ini itu terhadap potensi syahwat, kuah syahwati wahiyya mabda'u jalab malaim, yang dimana yang akan mengantarkannya kepada potensi syahwat yang memuaskan syahwatnya. Namun bukan berarti syahwat itu buruk. Syahwat atau biasa yang dikenal dengan hawa nafsu ya, itu tidak selamanya buruk apabila dia sudah stabil dan lain sebagainya. Summa idza kanatil quwwatul ula, apabila potensi yang pertama itu unggul, apa potensi yang pertama yaitu akal teoritis itu terkalahkan atas asa sairul qawi, atas setiap potensi yang ada, walam tanfa'al, dan tidak menolak atau bertentangan melawan, balkanat hiya maqhura anha mati'alaha fi bima ta'muruha, maka otomatis akal akal dirinya itu akan taat gitu terhadap semua. Nah, ya seperti yang saya tadi Al-Fakir katakan tadi, bahwasanya jika seandainya kuat akal, potensi akal kita ini, teoritis kita ini terkalahkan oleh semua potensi yang ada, potensi emosional, potensi syahwatiyah, mau lebih-lebihkan hawa nafsu yang berlebih-lebihan itu terkalahkan oleh akal, maka otomatis kita akan taat kepada emosional kita dan kita akan taat kepada hawa nafsu kita, dan akan sulit mengontrolnya ketika kita sudah dikalahkan oleh semua potensi yang lain yang bisa berlebih-lebihan. Maka pentingnya di sini adalah meletakkan potensi akliyah, potensi rasional di atas semuanya. Itulah kenapa disebutkan bahwasanya agama ini diperuntukkan bagi orang yang berakal, karena ketika orang sudah berakal dan kemudian dia beragama, maka agama itu tidak akan ada yang berlebih-lebihan. Semuanya akan berjalan dengan lancar, stabil, dengan penuh cinta dan lain sebagainya. Namun jika sebaliknya, jika seandainya orang itu tidak berakal,
apa namanya, kecenderungan akalnya ini cenderung untuk diabaikan dan dihiraukan, maka kemudian bahaya akan terjadi. Kita bisa lihat banyaknya ujaran kebencian dan cacian, mengaku ahli agama, mengaku ahli sujud dan lain sebagainya, kemudian dia apa namanya, bahkan sampai membunuh kadang kan. Itu ada yang Islam garis keras, teroris, radikalisme dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dia tidak bisa mendahulukan akalnya. Akalnya sendiri sebenarnya mengatakan bahwasanya itu adalah perbuatan buruk. Tapi karena emosionalnya dan syahwatianya itu sudah melampaui daripada akalnya, semuanya sudah tidak bisa terkontrol. Jadi ya bahaya agama bagi mereka orang-orang seperti itu. Makanya perannya agama terhadap orang-orang yang berakal adalah untuk mengangkat derajatnya. Betapa banyak ayat yang mengajak seseorang untuk berpikir dan bertabayun, bertafakur. Jadi Al-Quran juga banyak yang mengajarkan untuk mengajak kita untuk selalu berpikir, bertafakur dan lain sebagainya, mengoptimalkan akal lah. Ya, selanjutnya kana tasrufu kana tasrifu kullu minha ala wajhil i'tidali. Nah, namun jika sebaliknya akal itu unggul terhadap semua kuah-kuah yang lain, potensi yang lain, maka dia bisa menjadi sosok manusia yang mulia, yaitu orang yang adil, wa intidhamat umurun nas'atul insania, bisa menyelesaikan berbagai persoalan atau problematika yang ada dalam kehidupan manusia, jadi teratur gitu hidupnya, wahaslu tasal qawal arba, kemudian bisa menstabilkan setiap potensi yang 4 tadi itu, potensi emosional, potensi syahwatia, potensi ya godobia, potensi ya stabil lah intinya. Fatahzabu kullu wahid minha, kemudian bisa stabil salah satu di antaranya, wa yahsulu lahu ma yakhussuhu minal fadilati wa yahsulu min tahdzibil aqilatil ilm wa tattabi'uhul hikmana. Ini. Jadi jika seandainya dia mengaktualisasikan akalnya, mengoptimalkan akalnya, maka dia akan menghasilkan tahdzibul aqilah, dia akan menghasilkan keseimbangan dalam akalnya, pengetahuannya, kemudian yang akan datang bersamanya ketika dia sudah mengoptimalkan akalnya, yang akan ikut adalah kebijaksanaan, keadilan dan lain sebagainya. Pemintahdzibil amilah al-adilah. Nah, apabila dia menyelaraskan amilahnya itu tadi, akul amaliyahnya, praktisnya berlandaskan akalnya, maka dia akan bisa menyelaraskannya, maka dan akan diantarkannya kepada perbuatan yang adil. Jadi orang yang tahu bahwasanya berbuat akalnya sudah mengatakan, akalnya diletakkan terhadap perbuatannya, maka yang terjadi adalah berbuat adil. Dia mengetahui hakikat dari keadilan. Wa min tahdzibil ghadabiyah, dan adapun orang yang stabil potensi emosionalnya, godobianya, maka dia akan menjadi sosok manusia yang tenang. Jadi ketika akal ini menstabilkan emosionalnya, maka dia akan menjadi sosok yang tenang, yang halim, tenang, dan watattabi'uhu asyuja'a, dan yang mengantarkannya kepada asyuja'a, dan mengantarkannya kepada sosok yang pemberani, yang memiliki watak pemberani. Jadi ketika emosional ini stabil dan bagus, maka dia akan tidak segan-segan ketika melihat keburukan, maka dia langsung menindaknya dengan berani, dan ketika dia melihat sesuatu yang yang panas, dia tidak langsung gegabah mengambil situasi dan kondisi yang melampiaskan emosionalnya, melainkan dia tetap tenang dan mengikuti akalnya, apa yang diinginkan oleh akalnya. Peminta syahwiyah, dan adapun orang yang stabil atau yang telah menselaraskan potensi syahwatianya, maka yang akan terjadi adalah dia akan lebih menjaga al-iffah, dia akan lebih menjaga iffah, kualitas dirinya, wa tattabi'u as-sakhawah, dan bersifat murah hati, rendah hati dan lain sebagainya. Jadi orang sosok manusia yang tahu iffah, nilai dari dirinya itu, dia tidak akan mengumbar yang lain sebagai mengumbar tubuhnya dan lain sebagainya, karena dia tahu bahwasanya dirinya itu adalah sosok yang istimewa. Dia harus menjaga dirinya ini dari segala keburukan-keburukan, dan itu yang menghukuminya adalah akal. Wa ala hadza takunul
apa idalati kamalan lil quwwatil amaliyah. Maka kemudian yang akan menyempurnakan semuanya ini adalah memberikan kesempurnaan terhadap kuwa amaliyah, yaitu potensi praktis, ya, kuwa amaliyah, potensi praktis. Jadi inilah tadi kembali kita bahas bahwasanya pentingnya, betapa pentingnya ya meletakkan akal kita di atas setiap tindak tanduk kita. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, hendaknya kita masukkan dulu, kita pikirkan dulu bahwasanya apakah ini sesuai atau selaras dengan akal saya. Akal misalnya saat ini mungkin saya mengatakan badan saya sedang capek, terus saya lapar, tapi akal saya mengatakan tidak, saya harusnya ini berada di depan kamera untuk menyampaikan, membawakan materi ujian, saya seharusnya seperti ini dan lain sebagainya, bukan makan, bukan istirahat, tidur dan lain sebagainya. Maka ketika kita lebih condong untuk mengikuti semua yang tadi, perasaan kita tadi itu kuah emosional, potensi syahwatiyah dan lain sebagainya, kita lapar, kita ikuti langsung makan, kita kita ingin ini, kita ingin tidur, capek dan sebagainya, kita tidur, maka kita tidak akan bisa mencapai derajat kesempurnaan. Orang yang bisa mencapai derajat kesempurnaan adalah orang yang lebih mengoptimalkan potensi akalnya, kemudian diaktualisasikan dengan akal amali, kuwa amali, praktis dengan praktek. Setelah dia mengetahui kemudian dia praktek. Nah, itu kemudian. Jadi jangan sampai ada pertentangan. Ketika ada pertentangan, jangan, yang harus dituruti dahulu adalah akal nadhari, akal teoritis kita. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran jazilan, al-afu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan yang telah saya bawakan. Ini untuk kebaikan saya pribadi. Kembali lagi akal yang mengatakan bahwasanya saya harus belajar dan lain sebagainya, dan untuk terus belajar, tidak merasa puas dengan apapun yang telah diperoleh. Ya, itu saja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum bi ajmain. Syukran jazilan ala minkum. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya.